teman-teman, jumpa lagi di sini dengan saya Awan di MLJ Tattoo Studio Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang sering kali muncul di beberapa sosmed tim MLJ yang miliki seperti Facebook, Instagram, terutama TikTok nih ya yang lagi rame. Ini orang-orang itu biasanya tanya tentang teknik panjang jarum, stroke jarum kayak gitu. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, dan pengalaman rekan-rekan MLJ di sini yang sudah saya rangkum mengenai stroke jarum. Nah, di sini perlu saya tegaskan di awal bahwasanya stroke mesin dan stroke jarum itu berbeda ya teman-teman. Jadi gini, kalau stroke mesin itu seberapa dalam jarum masuk ke dalam tip untuk mengeluarkan tinta kayak gitu. Dan stroke mesin ini ada kaitannya dengan langkah mesin. Jadi ibaratnya katakanlah kita punya mesin dengan stroke 4,0, bisa diartikan kayak gini. Jadi dalam 1 menit itu mesin itu berputar sebanyak 4.000 kali kayak gitu teman-teman. Nah, sedangkan untuk stroke jarum itu merupakan panjang jarum yang keluar dari tip. Ibaratnya ini tip. Nah, panjangnya itu seberapa? Nah, ini yang jarak keluarnya ini yang dinamakan dengan stroke jarum. Jadi bisa dipersempit bahwasanya stroke mesin itu yang berkaitan dengan seberapa dalam jarum masuk ke dalam tip untuk mengeluarkan tinta, untuk menarik tintanya. Sedangkan untuk stroke jarum itu seberapa panjang jarum keluar dari tip. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menggunakan mesin saya. Nah, ini kebetulan saya pakai flux yang super copy ini. Nah, untuk mengatur stroke jarum biasanya kita itu tinggal memutar tuas gripnya. Kedengeran kan? Nah, seperti itu. Tinggal putar. Kalau kita putar ke kanan, ini jarumnya akan semakin pendek. Kalau putar ke kiri, jarumnya akan semakin panjang seperti itu. Atau mungkin di beberapa merek itu ada perbedaan kayaknya, atau jangan-jangan sama aja ya, saya nggak tahu. Ya mohon maaf, soalnya yang saya milikin cuman ini dan ada beberapa sih di dalam. Dan dari rata-rata semua mesin yang saya milikin itu sama. Kalau putar ke kanan itu jarumnya semakin pendek, kalau putar ke kiri jarumnya semakin panjang. Nah, di sini saya ambil contoh ini stroke pendek. Kalau saya ingin memanjangkan, tinggal saya putar ke kiri. Nah, akhirnya panjang. Jika pendek, tinggal putar ke kanan. Nah, jadinya pendek. Untuk saya sendiri itu biasanya saya menggunakan stroke yang agak panjang ya teman-teman. Nah, biasanya itu segini. Bentar, untuk saya kelihatan nggak? Nah, ini biasanya segini. Soalnya saya itu kalau misal terlalu pendek itu nggak kelihatan ujung jarumnya, sehingga saya itu susah ngelihat ini jarum saya nyampe mana, di area bagian mana kayak gitu. Ya emang ada teori bahwasanya kalau stroke terlalu panjang itu kita rawan goyang kayak gitu. Nah, tapi kalau terlalu pendek juga kita emang lebih stabil, tapi kan kita nggak ngerti ujung jarum kita di sebelah mana. Sisi lain kulit itu katakanlah area sini dan area sini yang dekat tulang itu beda. Jadi penanganan untuk panjang jarumnya itu beda. Jadi nggak selamanya itu stabil. Kita harus menyesuaikan. Kalau untuk kulit yang elastis ini mau sedalam apapun nggak masalah. Tapi untuk area kulit yang dekat tulang itu kita harus lebih hati-hati. Kalau nggak gitu bisa dikatakan overwork kayak gitu, dan beresiko tintanya pecah ke mana-mana, ke kanan kiri kayak gitu. Nah, itu nggak boleh, jadi harus lebih hati-hati. Kemudian untuk shading juga saya sama, saya ada stylean segini, kelihatan nggak? Nah, ini nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek.
Tapi kembali lagi tergantung area yang mau saya tato. Soalnya kan itu tadi seperti penjelasan saya di awal tadi, bahwasanya setiap area bagian kulit itu penanganannya beda-beda. Kadang kita harus pakai yang panjang agar bisa masuk. Kadang kita pakai yang pendek-pendek banget gitu. Jadi lebih sering-sering latihan lah agar kita juga lebih bisa mengimprove dengan cepat. Katakanlah, oh kalau kayak gini bahaya nih, risiko kulit rusak, jadi kita langsung improve puter gripnya kayak gitu ya. Dan di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, karena di sini saya menjelaskan berdasarkan pengalaman saya selama mentato, selama berkarir di industri tato seperti itu. Jadi misal ada mungkin tips atau trik lain dari teman-teman penggemar MLJ, enaknya disebut sobat MLJ, bisa nanti ditaruh di kolom komentar kayak gitu. Jadi kayak, oh kalau saya itu kayak gini mas, atau mungkin biasanya saya kalau pakai ukuran segini, jarum ukuran segini itu setelannya segini, itu nanti pakai voltase gini. Nah itu silakan kita sharing, kita belajar bersama di di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, Awan, tato artis di MLJ Tattoo Studio. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tips dan trik lainnya di dalam tato, silahkan komentar di bawah sini. Oke, cukup sekian. Salam Wani Perih.